Gimana? Aku boleh Kenapa ngomong dulu sampai katanya. kenapa sampai setega itu dirimu meninggalkan Yesus yang akan datang kelak? Waduh, Ibu Darni bilang saya meninggalkan Yesus, Bu Darni. Iya. Gimana bisa ceritanya dibilang aku ninggalin Yesus, Bu? Tapi kamu katanya sudah mualaf. Iya, mualah. Nah, sementara yang datang memberikan keselamatan adalah Yesus kelak. Sekarang kau tinggalkan dia. Kau tidak mempercayai lagi dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Dasar apa kau itu? Secepat itukah engkau melupakan Tuhanmu itu? Yang luar biasa itu yang akan datang menyelamatkan engkau? Luar biasa Dia memang akan Ibu. datang Itu luar bersama. biasa banget Ya, memang. Matius 25 ayat 31 dan 32. Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan. Dan dia akan mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Bayangkan itu. Siapa berani nabi berbicara seperti itu? Siapa berani manusia berbicara seperti itu? Kalau enggak dia adalah Tuhan. Aku bayangin nih. Oke, aku bayangin nih. Jawab dulu itu. Iya. Ada aku kan itu perkataan Yesus itu? Reza nih ngomong mulu. Nih gimana sih nih Bu Darni nih? Nah, coba jawab dulu yang aku bilang itu. Nah, aku jawab ya satu-satu ya. Aku tuh dituduh terus ya, difitnah meninggalkan Yesus ya, difitnah terus dari dulu mualaf itu difitnah ninggalin Yesus. Padahal ya nggak mungkin lah mualaf itu ninggalin Yesus, Bu Darni. Yang ada itu mualaf itu malah nurut apa yang Yesus bilang. Yesus bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus sendiri juga bilang, inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau mengenal satu-satunya Allah, yaitu Bapa, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya udah kan, aku malah mengenal Yesusnya sesuai dengan apa yang dia bilang. Yesus bilang dia cuma utusan, Yesus bilang Tuhannya itu Allah, terus Esa bukan Tritunggal. Terus ninggalinnya di mana gitu? Yesus sendiri berdoanya kepada Bapa, dia berdoa kepada Tuhan yang menciptakan dia. Aku ngikutin Yesus. Terus dibilang apa lagi? Nuduh apa? Yesus yang memberikan keselamatan. Bu, Udah bisa aku ngomong? belum bisa. Tadi nuduh apa? Sabar Bu Darni, sabar. Bu Darni bilang Yesus yang memberikan keselamatan. Sekarang gini Bu Darni, setiap nabi yang diutus oleh Tuhan itu pasti dia menunjukkan cara-cara bagaimana umatnya, kaumnya bisa selamat. Jadi ikutilah nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Aman. Nah, karena nabi terakhirnya ini adalah Nabi Muhammad, ya udah aku ikut. Jadi saya tuh bukan ninggalin Yesus, justru saya meneruskan apa yang Yesus perintahkan, saya ikut. Karena Yesus itu Muslim, dia punya Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan yang mengutus dia. Yes, Muslim. Udah? Iya. Udah? Iya, Udah boleh aku kan? Boleh. Udah kejang ya, Sekarang udah gini. kejang. Siapa tadi nama adik ini? Natalia. Natalia. Gini Natalia, mana yang Ini kau Kristus. pilih perkataan Yesus atau Muhammad? Yesus berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Dengan perkataan Nabi Muhammad. Walaupun aku Rasul Allah, tetapi Natalia, aku nggak tahu kau selamat atau tidak. Begitu juga dengan aku, katanya. Mana kau pilih di antara yang dua ini? Yang sana mengatakan nggak tahu dia selamat atau enggak. Yang sana mengatakan dia pasti tahu akan dikasih tempat kita di kerajaan surga. Disediakannya tempat bagi kita. Mana kau pilih? Seru. Aduh, ini dia bilang bandinginnya kalimatnya Yesus sama yang mana? Ini yang kita besar-besarkan. Nabi Muhammad dengan Yesus. Sekarang mana kau pilih yang tadi yang Iya. berkata itu? Satu Mana mengatakan saya bisa bantu selamat menjawab atau nggak? tidak? Enggak. Saya boleh Yang menjawab satu nggak? mengatakan Gini. buka aku akan Sibuk mencari hiburan kan? Ya contohnya orang nonton video inilah. Udah Oh, ini ya, level oke. pertanyaannya ini sedang membandingkan pertanyaan antara memilih seorang nabi dengan nabi yang lain atau membandingkan enggak. Perkataan yang dua ini tadi pilih mana?
Yang selamatkah kau pilih atau yang memberikan keselamatan? Bentar, gini ya Bu Darni, ini karena ada dua perspektif yang berbeda nih dari Bu Darni dan saya. Bu Darni bertanya ini membandingkan Yesus dan Muhammad. Nah, jadi Bu Darni ini membandingkan sosok Tuhan atau sosok Nabi, atau kedua-duanya sama-sama Nabi gitu loh. Kan kalian bilang kan Yesus itu hanya manusia biasa, nabi. Sementara si manusia biasa ini, yang nabi ini berjanji akan menyediakan tempat baginya di kerajaan surga manusia-manusia. Nah, sementara nabi yang satu lagi mengatakan, aku nggak tahu Natalia selamat atau tidak. Begitu juga dengan aku dan kau nggak selamat kita dua katanya. Ini, Mana kau pilih? Bu Darni, gak usah ngotot gitu dah kalau nanya. Marah. Bu Darni ini jadi membandingkan antara Yesus dan Muhammad ya. Kalau Bu Darni tadi membandingkan, tapi Bu Darni sendiri memikirkan. Bu Darni kan mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Jadi lucu sih kalau orang yang menanyakan tentang Tuhannya itu dibandingkan dengan manusia yang diutus sebagai nabi, itu lucu gitu. Tapi oke lah, saya menjawab aja deh ya. Jadi gini, kalau di Islam memang Yesus itu atau Nabi Isa itu adalah seorang utusan, sama dengan Nabi Muhammad adalah utusan. Tapi Bu Darni tadi fitnah, katanya Muhammad nggak tahu nanti Natal ini masuk mana surga. Kayaknya Diam dulu, kan aku belum selesai jawab. Memang benar. Itu menjanjikan ya. Nabi Muhammad itu menjanjikan bahwa setiap umatnya walaupun punya iman sekecil apapun, itu Nabi Muhammad akan menjemputnya, mencarinya. Jadi umat-umatnya walaupun ada di neraka, Nabi Muhammad berjanji tidak akan masuk surga kalau semua umatnya masuk surga. Lucu Jadi aja cuma lucu tertawa. saya dan umat Islam Yang tertawa ini Jangan pintar. bicara laki-laki lah. Ini wanita antara wanita. Tengok ya Natalia, tadi kan kamu bilang aku asumsi. Ada loh ayatnya di sini. Hadis Sahih Bukhari vol 266. Nabi berkata, demi Allah, meskipun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu apa yang akan Allah lakukan padaku. Surah 46 ayat 9. Muhammad tidak menjamin, aku tidak tahu apa yang terjadi atas diriku dan dirimu. Dan bagaimana mungkin saya Muhammad bercerita entah kamu pergi ke surga atau tidak. Perhatikan kata Yesusku ya. Yesus berkata, aku akan pergi ke sana. Aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Bodoh kali kau Natalia, aku tinggalkan Yesus itu. Kamu itu dimaksud Yesus tuh kamu yang siapa nih? Bu Darni atau aku atau siapa nih? Atau jangan-jangan cuma orang Israel nih? Karena kan Yesus cuma diutus untuk orang Israel. Gimana Bu Darni? Nah itu, jadi ngapain ku ikuti yang tak Siapa selamat? Bu Darni? Kau ikuti yang tak selamat. Aku yang selamat ku ikuti, yang memberikan tempat. Udah dibilangnya, aku akan menyediakan tempat bagimu. Di mana aku berada, engkau pun berada, katanya. Kau pilih Bagimu yang itu bagimu akan- siapa? Yesus bilang bagimu itu bagimu siapa? Kamunya itu dimaksud siapa? Aduh, nggak usah dipelintir-pelintir lah sayang. Loh, kok dipelintir yang tadi ayat yang tadi Bu Darni bilang itu Dia kan akan bagimu. dan dia akan datang Kau. kembali ke bumi ini untuk menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Nah, bagimu Itu. itu untuk siapa? Bagimu Untuk tuh yang dimaksud manusia yang mempercayai dia dan mengikuti Percaya dia sebagai apa? pelajaran-pelajarannya dan mengikuti hukum-hukumnya, itulah yang akan dijemput. Iya, mempercayai Yesus. Aku tuh percaya sama Yesus, makanya aku nggak berani ngelawan Yesus. Yesus bilang dia utusan, aku percaya dia utusan. Nah sekarang Bu Darni ini bilang percaya Yesus tuh percaya gimana maksudnya? Percaya Yesus Tuhan. sebagai Kok Juru ngahalang? Selamat. Jadi bilang Tuhannya itu Allah gitu loh. Bukan dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kalian itu aku. Dia nggak bilang gitu. Dia malah bilang Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Kita itu siapa? Apa itu nggak termasuk Yesus yang ngomong? Itu manusianya Ukti. Apalagi nih? Iya. Itu manusianya yang ngomong. Ya memang manusia yang ngomong. Masa hantu yang ngomong gimana sih? Jadi Bu Darni, kalau kira-kira nih pendeta, penginjil atau pengkhotbah ini yang makan babi sebelum dia mati itu masuk kemana tuh Bu Darni? Dia mati, Saya dia tak- mati. Bukan saya yang bilang ya. Loh, tadi Bu Darni Yesaya bilang yang makan babi itu, masuk neraka. Jadi ada pendeta, pengkhotbah atau penginjil, dia makan babi semasa hidupnya terus dia mati sebelum dia bertobat seperti Bu Darni tidak makan babi, itu masuk mana nanti dia?
Ya kan sesuai dengan firman Tuhan loh Pak. Oh, dia pengkhotbah, Karena Bu Darni. Dia pengkhotbah. Yesaya 60. Dia membawa firman Tuhan setiap harinya, setiap minggu. Itu gimana tuh coba? Ayo. Nah itulah yang dikatakan orang-orang Farisi tadi. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan muridnya makan babi. Artinya apa yang dikatakan, apa yang dimani Bu Darni pas itu. Dia tidak makan babi, Kristen tidak makan babi. Nah, tadi dia punya statement orang Kristen yang makan babi itu akan masuk neraka. Nah, bagaimana dengan nasibnya pendeta, penginjil atau pengkhotbah pada saat semasa hidupnya dia makan babi, nah terus dia mati sebelum bertobat, nah itu kemana arahnya? Gimana Bu Darni? Saya tahu. Bu Darni iya, statement tadi. Yesaya 66 ayat 17 ada loh jelas. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kata Diarni loh, salah kalian. Ya, artinya walaupun dia seorang pendeta, pengkhotbah atau penginjil, dia melanggar ulangan 66 itu, pasti dia masuk neraka nanti matinya Bu Darni. Ya, sama juga dengan teman-teman Muslim. Kalian juga termasuk orang-orang Farisi. Sudah dibilang Yesus. Kita tidak makan babi, Bu. Hukum tunggu ada lagi, bukan babi aja. Hukum keempat, menguduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Tetapi teman-teman tidak mendengarkannya, malah diganti. Katanya gara-gara mengikuti nabi yang sudah nabi terakhir, jadi digantilah hari Sabat menjadi hari Jumat. Gimana itu? Itu pun harus dimusnahkan katanya. Ya itu kan syariatnya para nabi yang diutus sama orang Israel, sama orang Yahudi. Nah itulah. Syariatnya Rasulullah kan kita Jadi kita ini diperintahkan. semua jangan sok-sok membenarkan diri. Sementara ada dosa-dosa, noda-noda yang kita lakukan, yang kita senangi. Kita mengikuti perintah-perintah manusia. Tetapi perintah Allah itu, yang maha besar itu, pencipta langit dan bumi, dengan tangannya dia menulis itu melalui api ke dua loh batu. Dicatat sedemikian rupa. Tetapi kita pandai-pandaian menggantinya menjadi hari Minggu, menjadi hari Senin, menjadi hari Selasa. Sementara hari kudus sudah dikatakan menguduskan hari Sabat. Cobalah. Padahal kita kayak gini banyak ku tengok kita ini apologet di sini di TikTok ini. Teman-teman Kristen semua, banyak kali kita ini ada ribuan. Tetapi satu pun tidak ada mendengarkan menguduskan hari Sabat. Hanya saya. Bayangkan itu. Apa enggak menangis malaikat itu melihat kita seperti itu? Kita berantem di TikTok ini. Tapi mereka mengakui pengikut Kristus, Bu. Mereka mengimani kematian Yesus itu di tiang salib itu untuk menembus dosa mereka. Loh, Iya, itu dosa gimana mereka ini? kan udah diampuni tuh. Bukan gitu. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa, untuk memperdamaikan manusianya dari dosa, untuk memperdamaikan kepada siapa? Kepada Allah Bapa, itulah kepada Yahweh. Setelah sudah ditebus dengan harga yang cuma-cuma, kita ini sudah layak untuk berhadapan dengan Allah. Udah, setelah itu kita harus tetap juga menuruti perintah-perintahnya. Kalau kita percaya kepada Yesus, tentu kita menuruti perintahnya juga. Enggak seenak jidatku melanggar-langgar hukumnya tadi. Seenak jidatku mengganti-ganti hukumnya tadi. Gitu loh. Dia sejalan itu, sejalan. Nah ini ya Bu Darni ya, jangan seenak-enaknya dong mengganti hukum yang Yesus bilang. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Masa mau diganti jadi Tuhan itu Trinitas? Aku terangkan, kenapa dengarlah hai orang Israel, Allah kita itu Esa. Tahu apa arti Esa? Bilang tuh, kita itu siapa tuh? Termasuk yang ngomong gak tuh? Semua manusia di dunia ini. Kita itu semua, tak terkecuali. Nah, Yesus termasuk nggak? Loh, jangan salah, Yesus itu wujud dari Allah. Ibrani 1 ayat 2 dan 3. Yesus itu cahaya kemuliaan Allah. Yesus itu adalah wujud dari Allah. Firman yang menjadi manusia turun ke bumi. Tentang Allahnya kitanya yang aku tanya. Itu harus diterangkan supaya tahu kau dari mana asalnya Yesus. Kau nggak boleh hanya bicara doang. Tapi Yesus berseru dari mana. di Markus 12:29. Yesus berseru kepada orang Indonesia apa orang Israel, Bu Darni? Iya, orang-orang Israel pada zaman di Israel sudah, itu. itu orang mana di sekarang? Israel sembah Tuhan Itu Allah orang kita mana? Esa katanya.
saya itu Israel rohani yang sudah tersebar ke seluruh dunia. Siap. Terus Israel rohani. itu ngomong Tuhan Allah kita. Misalnya gini nih Semua Bu orang Darni. Israel sana aja yang Bu Darni. umat Tuhan. Ya udah Bu Kita tidak. Darni. Ya udah Bu Darni, Yesusnya ngomong nih sama Bu Darni di depannya Bu Darni. Dengarlah Bu Darni, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, Iya. Yesus ngomong Tuhan Allah kita sama Bu Darni. Kitanya itu Tuhan termasuk kami Yesus memang apa enggak? Esa. Kan sudah Ya. kuterangkan sama Kita kalian. itu Tuhan termasuk kami Yesus. itu Esa. Itulah Kitanya Elohim. termasuk Elohim Yesus itu apa enggak? mengutus. Kan gak nyambung kan? Dulu, Natalia. Kitanya termasuk Yesus apa enggak? Itu aja lah. Tunggu dulu, kuterangkan. Itu Kenapa Oh, Esa? itu berarti Tuhan Dengar dulu. enggak? Udah. Kenapa Esa? Elohim itu menurunkan Kenapa rohnya Esanya? Saya nggak nanya kenapa Esanya. ke bumi menjadi Yesus. Tetap satunya Tuhan kami, enggak 4, enggak 3. Tetap satu. Tanya Esanya, Cuman kitanya, kalian tidak yang mengerti saya tanya itu siapa kitanya. itu. Siapa yang Tritunggal itu kalian enggak tahu. Loh kan? Kalah volume Ukti Natalia. Bu Darni, yang aku tanyain tuh kitanya itu loh kita. Ya kita semua manusia, seluruh makhluk. Diem dulu. Termasuk Yesus yang nggak? yang ngomong Kok tuh nggak Yesus termasuk paham Yesus sih apa pertanyaan? Bang Juma jangan Termasuk dulu, Yesus kami bertuhan nggak di situ? perempuan. enggak? Nah, Kami perempuan, Bang Enggak, Juma. maksudnya kata kita di situ apakah Yesus mendudukkan dirinya sebagai makhluk yang bertuhan atau tidak? Aku mau lawan mualaf itu, Bang Juma. Bang Juma udah profesor, nggak terlawan Nah, Bang Juma. sini Bu Darni. Padahal Bang Zuma tadi. Tapi pertanyaannya nggak dijawab gitu loh. Iya. Mulai Kenapa? aku Kan tanyain. si Natalia nggak mengerti, kan sudah kuterangkan. Kenapa Esa Kamu itu? nggak Yang ngerti mana si seperti yang Yesus itu aku siapa? tanyain. Jawabanmu tuh nggak nyambung, bukan yang aku tanyain. Nggak nyambung karena kalian membencinya. Nggak nyambung karena kalian tidak itu pelajaran kalian. Loh. Punya itu nggak nyambung. Ini justru kita mau tahu. Yesus ketika berkata kita, dia mendudukkan dirinya sebagai makhluk bertuhan atau Tuhan dia di situ. Iya, pada Itu saat loh. berbicara itu kan waktu utusan di bumi, Bang Juma. Kan waktu dia berbicara itu Nah, di bumi. waktu utusan di mana? Siapa yang Tuhan pada saat itu? Elohim di surga, Elohim. Yang di bumi itu kan manusia daging Nah, Elohim. berarti Yesus bukan Elohim. Makanya Oke, Yesus itu kenapa Parah ini. itu? Lanjut, Dinda, lanjut. Kenapa bilangnya Tuhan Allah kita? Kenapa dia nggak bilang Tuhan Allah kalian? Kenapa dia bilang Hah? Tuhan Allah kita? Kan dia berbicara sebagai manusia di bumi itu. Iya, Sembahlah berarti kita itu Tuhan Allah kita. termasuk- Tuhan Allah kita itu termasuk Esa, Yesus kan juga. katanya. Dia menerangkan, Kita itu mengajar termasuk manusia Yesus itu juga. supaya menyembah satu Tuhan, kan gitu. Kita itu Kenapa? termasuk menyerupai manusia. Keterangannya. Yesus berarti juga punya Tuhan, ya. Kan sudah aku bilang Yesus di bumi ini kan sudah utusan Yesus punya Tuhan Elohim. nggak? Elohim mengutus dari Markus 12 rohnya. ayat 29 Rohnya. terbukti nggak Yesus punya Tuhan apa enggak? Udah, aku menjawab. Jawab aja. Kalau aku ngomong kau diam ya. Aku ngomong kau diam. Udah ya? Aku terangkan. Nah, Elohim itu tahu kan? Tahu kita semua siapa Elohim kan? Bapa yang di surga. Bapa yang di surga itu mengutus kalemnya, rohnya, firmannya yang menjadi manusia. Itulah Yesus turun ke bumi. Jadi di bumi Yesus ini menerangkan kepada manusia-manusia, manusia, sembahlah Tuhan kita yang Esa itu. Karena dia di bumi kan sebagai manusia. Dia mengajarkan seperti Iya, itu dia punya Tuhan, Bu Darmi. Ah, Iyalah. susah amat jawabnya. Setsugi ini ya. Kan sudah kuterangkan sama kalian. Kan Iya. ini sebagai manusia mengajarkan agar menyembah Assalamualaikum, Tuhan Ustaz. yang Esa. Nah, itu Yesus mengajarkan nyembah Tuhan yang Esa. Kenapa lu nyembah Yesus? Kan nggak tahu kalian siapa Yesus itu. Kalian kan tidak ada tahu. Loh, Bu Darmi yang nggak tahu, Bu Darmi yang nggak tahu Yesus itu siapa, bukan kami yang nggak tahu. Ibu yang nggak tahu. Kalian kan tugas kalian kan untuk menghancurkan Alkitab ini agar tidak dipakai lagi. Loh, ibu yang menghancurkan ajaran Yesus. Enggak. Kita Ayo, Bu Darni. bacain Yesus ngomong Eh, apa Bu Darni yang Bu Darni, Bu Darni coba Bu Darni. Siapa Yesus menurut Yesus? Coba. Kalau Yesus mengatakan dia adalah utusan di muka bumi ini. Nah, Ya udah selesai. selesai kan? Salah nggak iman kami? Salah nggak iman kami? Salah nggak iman kami? Salah nggak Dinda Natalia? Bukan, iman kalian beda. Kalian hanya pada saat Beda gimana orang kita mengaku Yesus tuh apa utusan Tuhan? Apa Tadi katanya Yesus menurut Yesus dia adalah utusan Tuhan. Nah, Dinda Natalia salah nggak?
Tapi kan di keterangan yang lain Bang Juma enggak. Terus kayak gini Bang Juma, Yesus adalah wujud dari Allah. Itu apa pula keterangan? Itu kata siapa? Ibrani 1 ayat 2. Kata siapa? Ibrani itu kata siapa? Paulus. Paulus. Sekarang ibu percaya Paulus atau ibu percaya Yesus? Mana lebih ku percayai Paulus atau Bang Juma? Harus ibu percaya Yesus, jangan percaya saya. Jangan percaya Bang Suma, jangan percaya siapa-siapa. Percaya Yesus. Saya tanya dulu. Saya tanya lagi. Siapa Yesus menurut Yesus? Jangan menurut saya. Siapa Yesus menurut Yesus Yesus? mengatakan dia sebagai utusan turun ke bumi ini. Udah selesai kan? Ya, betul. Berarti Adinda Natalia menjadi pengikut beliau kan? Dengan mengimani bahwa dia adalah utusan Tuhan. Betul kan? Belum, masih koma. Bang Juma masih koma, belum titik. Di mana titiknya? Anak Allah. Di mana titiknya? Adalah anak-anak. Yesus adalah yang terjadi dari roh kalem dan firman Allah yang menjadi manusia turun ke bumi. Kata Jangan siapa? kali-kali- Kata siapa? Kata siapa? Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Itu kata Yesus atau bukan? Itu kata Yesus atau bukan? Loh, jadi kalian Loh. itu semua Loh, Anda katanya ngaku pengikut Yesus atau pengikut Yohanes nih? Ayo. kami Apa, Alkitab Bu? kami ini sudah diilhamkan. Saya tidak peduli. Saya nggak peduli dengan itu. Yang saya peduli adalah Yesusnya. Yesus minta dipercayai kan? Yesus minta diimani kan? Yesus minta diyakini sesuai dengan ajarannya kan? Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Iya, sebagai Iya apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Yesus mengajarkan dirinya sebagai apa? Sebagai utusan di atas muka bumi. Itu menurut Yesus. Nah, Dinda Natalia mengikuti itu, mengimani itu. Apakah dia salah? Bang Juma, tapi kalian itu utusan yang bagaimana sekarang? Bukan utusan seperti saya, seperti Nabi Muhammad, seperti nabi-nabi yang lain. Menurut Yesus, utusan menurut Yesus yang mengatakan dirinya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itulah utusan itu yang datang kepada Bani Israel. Kami percaya Yesus berdasarkan ucapan Yesus tentang dirinya. Kami nggak percaya penyesat-penyesat yang ada di sekelilingnya. Ibu paham? Kalau aku sudah paham 100%, kalian saja yang mutar balikannya, Bang Juma. Loh, ibu tadi membawa Ibrani, ibu tadi membawa Yohanes, kami membawa Yesus. Ayo, kuat mana kira-kira? Antara Yesus dengan orang-orang, Itu antara rasul. Yesus dengan nah itu pengakuan ibu. Paulus itu adalah rasul Yesus. Oke, mana pengakuan Yesus bahwa Paulus itu adalah rasulnya? Boleh tunjukkan ke saya. Baca kisah para rasul. Kisah para rasul. Apa kata Yesus tentang kisah para rasul? Tunjukkan ke saya. Dengar ya Bang Juma. Pada waktu Paulus bertemu Yesus, Nah, di siang siapa yang hari, mengatakan dia buta. bahwa dia bertemu dengan Yesus? Sabar dulu. Ibu jawab. Kan buta. Siapa yang mengajarkan Cuma- bahwa Paulus bertemu Yesus? Siapa yang mengajarkan? Masa gak didengarkan rasul? Dia rasul. Saya tanya, siapa yang mengajarkan Paulus bertemu Yesus? Rasul sendiri mengatakan dan disaksikan oleh teman-temannya pada waktu berkuda itu, waktu mereka di perjalanan. Yesus Apalagi? mengatakan firman yang kau dengarkan dariku itu bukan dariku, tapi dari dia yang telah mengutus aku. Saya minta firman yang Yesus sampaikan dia bertemu Paulus itu tertulis di mana? Baca kisah para rasul, tertulis di Kisah situ para dia rasul bertemu itu, kisah para rasul itu tulisan Lukas. Yang saya minta adalah pernyataan Yesus. Boleh Anda tunjukkan? Kisah para rasul itu tulisan Paulus, Bang Juma. Oke, sekarang saya minta pernyataan Yesusnya. Firman yang diterima dari Tuhannya yang berbicara tentang Paulus itu Yesus ucapkan di mana? Tahu nggak Bang Juma apa ciri-ciri rasul? Bu Darni, sekali lagi saya katakan Bu, Tunggu dulu. kami umat Islam, dengar, kami umat Islam itu mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Ketika hal ini Anda ingin robohkan, tolong tunjukkan ke saya pernyataan Yesus tentang Paulus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Bisa Ibu buktikan ke kami? Yesus itu sudah menampakkan dirinya kepada Paulus. Sudah. Ibu, oke, dengarkan, Bu Darni, dengarkan saya, Bu. Dengarkan saya. Ibu mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Oke, sebelum Yesus terangkat ke langit, yang datang setelah Yesus siapa?
para murid-muridnya dong. Yang datang, dia tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Aku harus pergi. Yohanes 14 nomor 6. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Nah, sekarang ketika Yesus terangkat, yang datang siapa? Iya, tahu aku. Roh penghibur itu, Roh Kudus. Penghibur. Nah, ketika Paulus mengaku bertemu mendengarkan suara itu, suara siapa yang dia dengarkan? Paulus mendengarkan suara Yesus dong. Ya, suara Yesus. Apakah suara Yesus itu sama dengan suara Roh kebenaran, Roh Kudus? Udah pasti. Dari mana dalilnya? Coba tunjukkan kepada saya. Yesus adalah Roh Kudus, itu dalilnya di mana? Yesus adalah Roh Kudus itu. Yesus Roh Kudus itu adalah Yesus itu tertulis di mana? Bang Juma itu jangan memutarbalikkan kata-kata. Ibu Darni, kita berbicara tentang keyakinan, kita harus berdata, Bu. Tidak ada yang selamat kecuali mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Yesus, termasuk Islam. Nah, sekarang saya tanya ke Ibu. Ketika Ibu mengatakan Ibu percaya kepada beliau Yesus dibandingkan baginda Rasul Muhammad SAW. Poin ini kemudian Anda berseberangan dengan kami. Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sekarang saya minta yang ngajar Anda itu adalah Paulus. Itu menurut Ibu. Sekarang ketika ditanya, Yesus mengatakan adalah benar, adalah lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Nah, sekarang Paulus justru mengaku yang datang adalah Yesus. Ini narasinya kayak mana ceritanya? Yang datang setelah Yesus apakah Yesus, atau yang datang setelah Yesus adalah pribadi lain? Jawab, Bu, dengan jujur. Yang datang itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu melalui Paulus. Itu pribadi lain. Roh Kudus adalah roh dari Tuhan. Itu pribadi lain atau pribadi Yesus? Rohnya Roh Kudus. Saya tanya, itu pribadi lain atau itu pribadi Yesus? Pribadi Yesus. Pribadi lain. Pribadi lain, yang satu bilang pribadi Yesus. Rohnya Yesus. Rohnya Yesus. Roh dari Tuhan. Itu Roh Kudus, roh dari Tuhan, Bang. La haula wala quwata illa billah. Yang datang adalah Roh Yesus yang datang. Kenapa Yesus mengatakan kalau aku tidak pergi, roh itu tidak datang? Kenapa? Iya dong. Kan Yesus pergi. Kenapa dia harus pergi? Kenapa dia harus pergi? Kalau yang datang dia sendiri. Dia mengatakan Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Maksudnya apa? Aku tahu kemana tembakanmu, Bang Juma. Roh Kudus yang penghibur yang datang itu kalian bilang Muhammad kan? Selesaikan dulu di internal Ibu. Nggak usah lari-lari ke Nabi Muhammad. Dengar dulu. Roh Kudus itu menyertai engkau sampai selama-lamanya. Emangnya? Oke. Nggak usah lari ke situ. Nabi Muhammad selama-lamanya menyertai kita. Kan nggak usah lari ke situ, Bu Darni. Anda akan berat dengan materi itu. Cukup internal Anda dulu selesaikan. Kata Yesus, Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Itu Roh Kudus atau itu Yesus? Itu Roh Kudusnya melalui Paulus, makanya mengajarkan semua kebaikan-kebaikan. Kalau mati Paulus, lagi Roh Kudus yang tinggal. Tolong tunjukkan dalilnya bahwa yang menemui Paulus itu adalah Roh Kudus. Silakan. Lu itu Bang Juma inilah. Kan itu Rasul Yesus. Bagian dari Yesus. Rasul Yesus. Gak usah ditambah-tambahin dulu. Saya minta data bahwa yang menemui Paulus itu adalah Roh Kudus. Itu tertulis di mana? Gitu. Jangan kayak gitu. Jangan semua Bang Juma. Darni. Masa semua di dalam kitab para Rasul ayat 6, di situ Yesus ngaku aku orang Nazaret. Kenapa kau bilang Roh Kudus? Jelas-jelas Yesus di situ ngaku aku orang Nazaret. Coba kamu baca itu Kisah Para Rasul 22 ayat 8. Coba dibaca. Iya, tahu aku. Iya, katamu Roh Kudus orang. Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya. Sejak kapan Paulus itu menganiaya Roh Kudus? Sejak kapan? Begini, maksudnya gini Bang Juma, Roh Kudus yang datang menghibur itu selama-lamanya, itulah Roh Kudus yang ada di hati semua manusia. Jangan ke situ dulu, itu doktrin. Itu doktrin. Itu doktrin, dan saya bisa melumpuhkan doktrin itu semudah aku mencabut kumisku satu lembar.
Oke? Bang Juma. Sekarang sabar Bu Darni. Sekarang permasalahannya Yesus mengatakan, aku akan pergi. Dan yang datang Iya. setelahku adalah Roh Kudus. Nah, sekarang mana Iya. dalilnya? Yang datang kepada Paulus itu adalah Roh Kudus. Mana dalilnya? Bukan hanya ke Paulus, Bang Juma, kepada semua Yang ke manusia Paulus, yang ke Paulus, yang ditanya yang ke Paulus. Amin. Saya minta ke Paulusnya, Bu. Saya minta ke Paulusnya mana? Roh Kudus datang ke Paulus mana? Makanya ada Trinitas, Bang Juma. Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Bukan begitu cara belajarnya, Bu. Agama yang benar akan mengantarkan pemeluknya kepada kebenaran absolut. Yesus mengatakan, aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak akan datang. Nah, sekarang yang datang setelah Yesus pergi terangkat ke langit, yang datang kepada Paulus ini, Roh Kudus apa Yesus? Termasuk Roh Kudus, rohnya Yesus mengajarkan Paulus agar semua melakukan kebenaran. Lucu ini ya. Ayatnya mana? Oke, pampers dulu Bu Darni. Aku minta data. Aku minta data loh. Minta Iya. Begitu banyaknya aku minta data supaya ibu mengajarkan Injil yang benar, bahwa Paulus didatangi oleh Roh Kudus itu tertulis di mana? Ada Roh Kudus berangkat dari Nazaret itu tertulis di mana? Ayo, ada? Ada dalil? Terus gini, Bang Juma, kan Roh Kudus itu melakukan semua kebaikan-kebaikan. Yang dilakukan Paulus kan kebaikan semua. Saya ngerti. Bukan penyakit. Saya mujizat, ngerti itu Roh tentang Kudus. Roh Kudus. Saya ngerti tentang Roh Kudus. Dia akan mengajarkan, dia akan membimbing setiap manusia kepada kebenaran. Saya ngerti. Sekarang permasalahannya yang datang ke Paulus ini, Yesus atau Roh Kudus? Itu dulu poinnya. Rohnya Yesus, Bang Juma. Rohnya Yesus mengajarkan kepada Rohnya Paulus. Yesus. La Melakukan haula wala semua quwata illa billah.